Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Cerita Mangle, tempat cerita orang hebat. Dan hari ini spesial karena Mangle berada di lembah Gunung Dembo. Bisa dilihat di belakang kami ada Gunung Dembo. Dan hari ini juga topiknya luar biasa, yakni membahas tentang sejarah kota pagar alam. Dan hari ini saya bersama dengan Haji Iril Yumi. Beliau adalah salah satu tokoh masyarakat Kota Pagar Alam sekaligus owner Hotel Dharma Karya generasi kedua. Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam. Selamat datang di Bumi Para Puyang. Terima kasih. Hari ini saya baru dengar selamat datang di Bumi Para Puyang. Nah, dulur Mangle, kita tanya apa maksud ini disebut sebagai tanah para puyang? Ya baiklah, cuman sebelum saya sedikit menyampaikan, yang dimana saya juga sangat minim dan kurang paham, tapi sedikit banyak akan saya sampaikan ini dengan Kak Soleun sebagai tokoh Mangle di sini. Termasuk kepada dulur-dulur yang melihat cerita Mangle ini. Dan sedikit saya ralat ini. Gimana Pak? Saya mohon maaf nih, tadi disebutkan kalau aku ini tokoh masyarakat. Oh. Iya. Ya jadi bukannya apa, sangatlah kita bercermin, berkaca diri, mawas diri lah. Kadang selalu pikir itu Mangle apa perbuatan, apa tanaman kebaikan yang sudah saya tebar, saya semai di Nusantara ini, apalagi di Bumi Para Puyang yang indah dan indah ini. Belum ada yang naik tanaman kebaikan sedikit pun. Sosok yang sangat merendah, tapi orang juga melihat Pak Haji ini sebagai tokoh. Mudah-mudahan ini menjadi inspirasi bagi Pak Haji untuk terus berbuat terbaik bagi masyarakat. Amin, amin. Tapi sedikit saya singgungkan, saya menyebutnya ini Bumi Para Puyang karena kami di dataran Dembo ini dengan yang namanya didiami oleh anak cucu, ya, dengan tersemat suku Besma. Sebelumnya di Panjang. Sebelumnya Semendo Panjang. Nah, diteruskan lagi. Jadi ada satu kesatuan. Besma Libau, Semendo Panjang. Semendo Panjang. Nah, di yang namanya dataran yang namanya yang indah ini berhimpun yang namanya para leluhur, yang kami menyebutnya adalah puyang-puyang. Ketika Pak Soleun datang melewati yang namanya Indikat, itu Indikat, di situ sudah disambut oleh yang namanya puyang kami. Ya, itu daerah yang namanya Puyangan Atung Bungsu. Itu Atung Bungsu, Puyang. Sehingga Bandara Pagar Alam ini dinamakan Bandara Atung Bungsu. Lewat lagi Pak Soleun, kemudian akan menemukan air terjun yang cantik, yang biasa kami sebut air terjun Lematang. Di situ juga bermukim puyang serunting. Kalau kita di mano-mano Wong Palembang banyak nyebutnya si pahit lidah. Pahit lidah itu sebenarnya puyang serunting. Puyang serunting. Baru paham Mangle. Kemudian di sini Mangle duduk di sini. Ini didiami yang namanya anak cucu turun dari Poyang Megawan. Megawan. Dari dusun petani Aceh ini, tempat kita duduk ini. Nah, itulah banyak sekali yang namanya puyang-puyang. Dan alhamdulillah puyang-puyang kami ini mewarisi yang namanya hikmah-hikmah yang begitu luar biasa. Untuk yang namanya kebaikan kami anak cucunya ini. Ya, contohnya ada satu yang namanya nasihat atau filosofi, ya. Jangan ngeluh ulu mandian. Ya. Nah, di sini ini jangan sampai kita mengeluh. Namanya aliran sungai. Aliran sungai tidak boleh dibuat butek. Tentu ini berkesinambungan dengan yang namanya amanah dari baginda Rasul kita. Karena baginda Rasul 14-15 abad yang lalu pernah berwasiat memberikan nasihat, ya,
amalan yang akan teruslah mengalir walaupun kita telah meninggal, dari yang namanya 7 amalan yang dinasihkan kepada Nabi Malik yang pertama membangun masjid, ya membuat sumur, menulis mushaf, yang berikutnya adalah salah satunya mengalirkan air sungai. Mungkin kuyang-kuyang kami ini mungkin sudah dapat yang namanya pemahaman dari baginda Rasul kita yang mulia, yang kemudian jangan mengutakkan aparat atau jangan merusak sarana atau fasilitas umum. Ya, ini harus yang namanya fasilitas umum ini memang harus kita jaga agar kenapa yang namanya keindahannya, yang namanya fungsinya teruslah bisa yang namanya kita nikmati. Ya, kemudian bergeser lagi ke era sini, yang namanya masyarakat atau yang namanya anak cucu para kuyang ini sudah membanyak. Ya, ada yang namanya kebersamaan kami dalam Lampe 4 Merdeka 2. Lampe 4 Merdeka 2. Artinya di sini seperti ada yang namanya kalau saat ini Dewan Legislatifnya. Jadi dari 4 yang namanya suku, ya 2 yang namanya penengah, itu mereka bermusyawarah untuk yang namanya mengambil sikap dan keputusan. Ya, jadi anak cucu ini tadi keinginan dari yang namanya kuyang kami itu, kami ini haruslah selalu rukun dan damai. Ya. Tadi kan disebut ada 4 suku ya Pak Haji? Ya. Itu suku apa saja maksudnya? Ya, bukan istilahnya kalau yang namanya tadi itu kita lanjutkan mereka dulu adalah yang namanya bagian-bagian, ada suku Jalang, ada yang namanya yang lain-lain kan, ada yang namanya dari Gunung Sakti yang tempatnya yang cukup besar atau danau yang cukup besar tadi, yaitu Tanjung Merayirnya dan lain sebagainya. Yang mereka tadi kan dalam suatu komunitas yang namanya suatu kampung atau daerah. Kemudian untuk yang namanya kebaikan, untuk yang namanya keberlangsungan yang namanya kehidupan di sini, mereka itu selalu mengedepankan yang namanya musyawarah tadi. Baik Pak Haji, luar biasa. Jadi memang para kuyang kita ini sudah menitipkan ajaran atau pesan-pesan yang bagus bagi generasi berikutnya ya, dan kita tentunya sebagai warga yang baik mendoakan yang terbaik untuk para kuyang kita ya, dan harus mengajarkan menjalankan juga apa yang menjadi ajaran. Terus memelihara dan mengalirkan yang namanya amalan beliau tadi. Sambil ngopi mungkin saya. Silakan. Kita santai sekaligus saya juga tertarik mau merasakan bagaimana nikmatnya kopi daerah Pagar Alam ini. Oh iya. Terus Pak Haji, tentunya setiap daerah terjadi itu ada proses sejarah dan saya bertanya-tanya ketika masuk Pagar Alam ini sepertinya banyak ceritanya. Paling tidak bagaimana sih sejarah terbentuknya kota Pagar Alam, karena saya pernah ingat dulu bukan kota otonom tapi kota administratif, dan mungkin sebelumnya juga bukan sebutannya kota administratif. Mungkin ada sejarah yang bisa dijelaskan Pak Haji? Baiklah, pengetahuan saya dan keawaman saya ini Pagar Alam ini secara resminya umurnya masih sangatlah belia, baru 20 tahun. Pagar Alam sebagai kota ya? Baru 20 tahun, oke. 20 tahun, sejak tahun 1991. Tapi ya sebelum itu Pagar Alam ini pernah menjadi yang namanya kewedanaan. Kewedanaan, kemudian pada tahun 1062-an ya, kewedanaan tadi dibubarkan sehingga Pagar Alam terpecah menjadi kecamatan-kecamatan ya, baru dikatakan kecil lah. Oke. Jadi waktu itu berubah menjadi kecamatan ya. Kecil. Akan tetapi rasa persaudaraan kami yang namanya di dataran Tempo yang anggung ini, Semalipal dan yang namanya Sepenuh Panjang ini masih kami jaga dan kami pelihara. Walaupun yang namanya secara administratif ya, secara kenegaraan
sudah mulai yang namanya berangsur mengecil dan mungil tadi. Nah, dan berangsur di tahun 91 Pagar Alam ini menjadi kota administratif atau kota mandiri. 91. Nah, kemudian dengan yang namanya era otonomi daerah, ya dikukuhkanlah yang namanya kota administratif, tetap wali kota pemimpinnya. Ya. Ketika yang namanya kota administratif terhapus menjadi kota otonom, tetap saja yang namanya wali kota tadi. Dan memang sudah menjadi harapan kami putra putri daerah Kusuma ini, kami ingin melihat Pagar Alam itu dengan yang namanya kacamata kami seperti dahulu, kacamata dari yang namanya menjadi atau kakek nenek kami dahulu, yang dimana walaupun jauh di tanah yang namanya Semendo sana, di sini katanya yang adalah pusatnya sebagai Dempo, sebagai tempat yang namanya ya tujuannya walaupun ke arah yang namanya bergeser lagi ke sana Kelintang, tentulah ini menjadi masih tetap satu kesatuan menjadi keluarga besar tadi. Dan ini memang ya diinginkan, dimusyawarahkan, kemudian ditunaikan ya setelah yang namanya dari tahun 60 awal tadi berlanjut ke era 80 akhir, tepatnya sekitar tahun 87 Pagar Alam ini dimintakan oleh putra putrinya untuk kembali meluas, minimal dia seperti era tahun 60 awal seperti wilayah kewedanaan. Nah, untuk itulah para putra-putranya mengusulkan, memperjuangkan di tahun 87 itu sebagai tahun awalnya, ya, menginginkan Pagar Alam yang lebih luas dan mandiri. Ya. Tahun 1987. Ya, memang itu ada beberapa yang namanya putra-putri. Ya, di sini adalah yang namanya masih kalau kami era generasi bapak dan kakek. Ya, ya mereka ya merujuk kebetulan di pusat itu ya ada salah seorang putra Sumatera bagian selatan ini, ya, yang menjadi menteri. Siapa itu Pak Haji? Beliau Haji Alamsyah Ratu Prawira Negara. Iya benar. Kalau tidak salah Menteri Koordinator Keseraya apa itu? Ya, dia sampai beberapa kali, 3 kali pernah jadi Menteri Agama. Iya. Seknek. Ya. Itu dari Sumbaksel ya? Dari Sumbaksel. Tentu kalau kita kaitkan dengan sekarang secara politis, ya ada yang istilahnya tadi itu yang akan istilahnya ikut menentukan. Betul. Kalau yang namanya rakyat di daerah itu ada keinginan-keinginan. Nah itu. Tapi untuk wilayah Kusuma atau Pagar Alam ini, bagi sosok Raden Alamsyah Ratu Prawira Negara bukan suatu yang asing. Ya. Bukan asing lagi. Bukan yang asing. Termasuk Pagar Alam. Iya, karena kalau kita kebanyakan melihat beliau itu berasal dari penghujung selatan Sumatera, yaitu Lampung, Bumi Wajurai. Iya. Akan tetapi disinilah ada suatu yang namanya kesan dan momentum yang menjadikan seorang Alamsyah menjadi yang namanya pejuang, yang menjadi perwira, telah menyandang yang namanya di pundaknya ada 3 bintang. 3 bintang dan menjadi menteri. Awalnya itu juga Mangle. Mana ceritanya Pak Haji? Dia Pacak berkesan dengan Pagar Alam. Ya tentu berkesan. Ya. Disinilah awal dia menjadi seorang yang namanya pejuang. Ya, disinilah dia yang namanya ditempa
sebagai yang namanya militer dalam wadah Yubun. Yubun itu ya, Yu itu adalah sukarela, Bun itu adalah tentara. Ya, atau tentara sukarela. Tentara sukarela. Iya. Bila di tataran Jawa ada Yubun, ada peta. Artinya. Iya. Itu ya serupa lah. Itu adalah yang namanya di masa penjajahan Jepang namanya. Di masa penjajahan Jepang. Ya, jadi kurang lebih di penghujung tahun 43 ya, Alam Shah yang remaja ini dan beberapa yang namanya sahabat-sahabatnya dari bumi Wajurai melangkahkan kakinya ke Dempo ini, karena di sini berdiri yang namanya sekolah militer Jepang yang diberi nama atau disebut Yubun tadi. Yubun. Ya. Nah, ini dari beberapa daerah Sumbaksel ini, termasuk ada yang dari Sumatera bagian yang namanya Barat dan Utara, ya mereka yang namanya meleburkan diri atau belajar kemiliteran Yubun di tanah pagar alam ini. Oh, itu ceritanya Pak Haji ya. Nah, terus kembali tadi Pak Haji, berkumpul tokoh masyarakat dalam rangka memperluas daerah maupun wewenang yang dimiliki oleh pagar alam. Mungkin bisa diceritakan siapa-siapa tokoh masyarakat, kapan, apa yang dibicarakan saat itu. Baik. Sebaiknya kalau itu biar dokumen. Dokumen ya? Ya, biar ada dokumennya Pak maksudnya. Mungkin bisa ditampilkan nanti. Oke. Ya, di situ ketika di era penghujung tahun 80-an itu alumni Yubun ini ya sudah banyaklah yang boleh dikatakan dengan secara kemiliteran, secara kenegaraan sukses atau punya posisi. Ya, di tahun 87 itu di dalam yang dokumen datanglah seorang yang namanya Alam Shah remaja yang saat itu ya sudah namanya boleh dikatakan kalau dalam militer sudah pensiun. Usia yang namanya menjelang yang namanya senjanya, dia kembali menengok yang namanya tempat dia dilatih, tempat dia menyandang seragam militernya yang tanah pagar alam ini. Betul. Ya, di situ juga ada sahabat-sahabatnya. Seperti dalam foto itu ada Pak Harun Sohar. Ya, kemudian masyarakat pagar alam juga pada waktu itu putra-putranya. Ya, di situ ada perwakilan dari yang namanya masyarakatnya, perwakilan dari ormas atau organisasi Muhammadiyah. Ya, di situ ada Nenenda Haji Rais Saleh. Di situ juga ada perwakilan dari organisasi Nahdlatul Ulama NU-nya. Wanda Haji Sarif Manaf. Ya, kebetulan pagar alam ini juga ya dihuni ya keluarga-keluarga kita, saudara-saudara kita dari suku Palembang. Di pasar sini itu diwakili juga oleh seorang yang namanya ulama Maulid Latif. Ada juga Wanda Hamzah di foto tersebut. Dan di situ juga ada almarhum ayahanda. Almarhum ayah Pak Haji. Ya. Siapa namanya Pak Haji? Muhammad Yuni, Haji Yuni. Haji Yuni Cikmat ya. Haji Yuni Cikmat. Itu ayahanda Pak Haji ya. Ya, di sini di foto tersebut di hotel ini mereka bersilaturahmi. Mereka ya bercengkerama. Di hotel ini maksudnya di hotel Karya ngopi sekarang ini. Masya Allah, artinya hotel yang kita duduk ini punya sejarah luar biasa dalam proses perkembangan kota Balikpapan ini Pak Haji. Di situ suatu pemandangan yang sangat bersahaja, indah. Sosok tokoh seperti almarhum Letjen Harun Sohar dengan sepuhnya ya ada di foto-foto itu, dan saya dengar juga selalu riang
terbahak tertawa. Ya, dengan sahabat-sahabatnya dari alumni Gyugun sama sahabat-sahabatnya. cabangnya hari ini. Iya. Yang tertawa kan kopi silakan. Ya Mas. Iya. Sahabat-sahabatnya yang dari yang namanya Barisan Rakyat. Yang dimana sangat membantu perjuangan yang namanya ketentaraan ini. Mereka ada Barisan Rakyat ini. Terus terang deh, Barisan Rakyat ini sebenarnya alumni dari lapas Belanda dan Jepang. Nah, Barisan Rakyat inilah yang membantu yang namanya tentara ini, ya. Walaupun Jepang masih bercokol, mereka sudah memulai yang namanya peperangan dengan yang namanya Dai Nippon ini. Dai Nippon. Iya, terlebih mereka sudah mendengar ada kabar Supriyadi di Blitar dengan para petanya sudah melakukan perlawanan. Oh, otomatis kita yang namanya Gyugun Pagar Alam juga. Dan ini malah dimotori oleh Barisan Rakyat tadi. Atau ini juga yang kemudian orang sering menyebut Pagar Alam ini sebagai kota perjuangan. Salah satunya mungkin karena itu heroiknya para pendahulu kita. Ya, sedikit yang saya dengar ketika Pak Soleh pun ya, melintas jembatan Indikan. Ya. Di situ ada tulisan selamat datang di kota perjuangan. Bentar. Iya, benar. Iya. Itu berarti bukan main-main cek tulisan itu, Pak. Iya. Ada makna dan punya sejarah. Sejarahnya ada kisahnya yang seperti kita ceritakan yang beberapa menit yang lalu tadi. Ya, itu menurut yang namanya yang merumuskan adalah alumni para Gyugun tadi, dan yang namanya alam saat menetapkan menginginkan Pagar Alam ya tersemat yang namanya identik dengan yang namanya sejarahnya sebagai kota perjuangan. Alam syarat Prabowo Negara yang ditembakkan itu. Iya. Cuman itulah ada suatu kerinduan ketika yang namanya sosok-sosok yang namanya Gyugun tua yang sudah pensiun berkumpul dengan yang namanya Barisan Rakyatnya yang sudah sangat-sangat sepuh. Mereka bercengkrama dengan kain sarung, dengan kopinya, ada yang merokok, ada juga yang mengisap cerutu. Iya. Sampai di sini Letjen Harun Sohar itu 3 hari 3 malam di sini. Banyak dia berjumpa bersilaturahmi dengan kawan-kawan kami rombongan di hutan Madaul. Jadi maksudnya itu kawan perjuangan semasa yang namanya bergerilya di hutan Tanah Pasma atau Dempo ini dulu. Iya. Dan mereka melihat di situ ada yang namanya junior, mungkin anak dan ponakannya juga sedang dan tengah merumuskan bagaimana Pagar Alam ini memenuhi syarat menjadi kota administratif. Singkat cerita, setelah mereka berkumpul, kemudian terwujud Pak Haji ya sebagai kota administratif. Ya, ini ada perjalanannya juga waktunya dari tahun 87 itu. Dari tahun 87? Terus ke tahun 91 tadi. Baru jadi kota administratif. Maka perjuangan beliau tadi ya, kebersamaan tadi dari seluruh yang namanya rakyat dan lapisan yang namanya masyarakat yang tadi. Mereka melepas dengan yang namanya atribut bajunya, asalkan mendapatkan yang namanya kebaikan untuk yang namanya kota Pagar Alam ini terbentuk untuk yang namanya Suliat para yang ini. Setelah itu kan kemudian kalau tidak salah ini tahun 2001 Pagar Alam ini berkembang menjadi kota ya. Penyesuaian ya. Tidak lagi kota administratif tapi sebagai kota. Sedikit saya tambahkan, ini ada suatu yang namanya syarat juga permintaan. Inilah karena kita sebagai namanya negara satu kesatuan, di sini ada yang namanya ya sedikit banyak ada unsur politisnya. Dahulu putra-putra Pagar Alam ini memintakan hal tersebut, ya Pak Lamsa itu ada suatu permintaan. Ada permintaan. Ada suatu permintaan yang dimana bila
Partai Golkar Oh, meraih kemenangan. oke. Ya, mungkin cukup signifikan ya, 80% lebih. Oke. Apa yang dimintakan ini bisalah diwujudkan. Ya, di sini diperjuangkan agar yang namanya partai berlambang pohon beringin berwarna kuning ini dapatlah menang. Cuman ada juga permintaan kita di sini, ya, para yang namanya putra-putra sana Kusuma tadi memintakan ada yang namanya jalan yang lebih baik, terutama akses jalan dari Lahat ke Pagar Alam. Kemudian ada juga yang namanya masjid yang cukup baik. Oke. Ini alhamdulillah ketika lewat tadi Pak Surya melihat ada suatu masjid yang diberi nama Masjid Takwa. Masjid Takwa itu Ya, ada itu adalah yang didirikan oleh Yayasan Amal Bakti Muslim Pancasila. Oh. Dari 999 masjid yang dibangun saat itu. yang didirikan oleh Presiden Soeharto dengan Menteri Agama Alam Shah pada masa itu, ya salah satunya ada di Pagar Alam ini. Dan ada beberapa permintaan lagi. Ada permintaan lagi. Ada salah satunya adalah stasiun pemancar TV atau rally TV. Rally TV. Ya, dengan harapan ya kita bisa melihat yang namanya siaran TVRI. Di situ ada yang namanya Abdi Masuk Desa. Kemudian dari desa ke desa ada acara cerdas cermat, cepat tepat dan lain sebagainya. Ini fungsinya tentu untuk yang namanya ya pendidikan, kebaikan orang. Nah, alhamdulillah semua itu terpenuhi dan permintaan beliau pun terpenuhi ya. Tapi mereka dalam memperjuangkan ini dalam keadaan berbahagia. Dan kita pahami lah karena waktu itu kan zaman Orde Baru begitu aku ya, yang namanya partai. Baik, Pak Haji, ini kan sudah jadi kota Pagar Alam, memberikan perjuangan para tokoh masyarakat lah di kota Pagar Alam. Tentunya Pak Haji punya harapan lah kedepannya seperti apa terhadap kota Pagar Alam sendiri, terhadap masyarakat kota Pagar Alam. Baik, kita sedikit menukil ke dalil atau yang namanya rujukan dari Sang Ilahiyah. Ya, bahwasannya yang namanya Bumi Nusantara ini 3,5 abad lebih diperjuangkan dengan tumpah darah, ya termasuk di Pagar Alam ini, yang ini pemuda-pemuda, anak-anak remaja yang pada saat itu kalau seandainya di era sekarang cenderung untuk yang namanya bermain, bersenang dan bergembira, tetapi pemuda tersebut haruslah menumpahkan darahnya untuk mengusir penjajah dari bumi Nusantara yang ini, para kuyang ini. Sedikit saya inginkan seorang sosok Salim Batubara, Ruslan, Pak dan lainnya banyak. Ya. Umur mereka belumlah genap mengenai 17, bahkan di usia 15 telah menjadi kader di Ubud, dan belumlah menginjak yang namanya usia 20 haruslah gugur, dan sangatlah banyak yang namanya rakyat dalam keadaan yang namanya menderita kesusahan, berjuang demi yang namanya terlepas dari segala belenggu penjajahan ini. Ya tentu mereka punya yang namanya niat dan harapan, ingin melihat yang namanya anak cucunya lebih baik nasibnya. Ya, mereka mencari nafkah, mereka bersekolah, beribadah, semuanya dapat dilakukan dengan baik tadi. Tapi mereka tentu akan mengutuk, tentu akan marah, bila yang namanya ya amanah atau warisan ini disalahgunakan. Sedikit saya singgungkan lagi sini, pasal saya minta waktu. Dicontohkan oleh yang namanya ya nenek moyang kita, atau yang namanya pejuang, atau yang mulai dari proklamator kita, sosok seorang Soekarno-Hatta. Soekarno sebagai presiden mendiami istana, ya didaulat, dia dapat sebagai presiden seumur hidup. Tapi ya sebagai seorang Soekarno, gubuk pun dia tidak punya. Begitu pula sahabatnya Hatta, rumah yang tempatnya dimiliki dengan angsuran dan kredit. 1 tahun menjelang wafat, alhamdulillah rumah tersebut lunas. Ya, mereka untuk membangun yang namanya Nusantara ini, Bung Karno menunjuk sosok Insinyur Sutami
dengan kecerdasan dan intelektualnya. Proyeknya ada Ampera. Iya, iya. Proyeknya ada yang namanya jembatan layang Semanggi. DPR MPR, bendungan raksasa. Ya. 5 periode menjabat Menteri PU. Tapi sampai sekarang dia menyandang predikat Menteri termiskin. Rumah pun tiada lah. Meninggal dan wafatnya karena kekurangan biaya untuklah berobat. Nah, di sini diperankan untuk mengatur yang namanya sebagai kepala yang namanya para menteri, ditunjuk seorang sosok Natsir, Buya Natsir. Wah, dunia yang namanya luas ini kagum dengan keahliannya, dengan kepandaiannya. Akan tetapi sosok Natsir ini, kata sahabatnya Agus Salim, saudaraku, Natsir itu bajunya cuma 2. Kau coba lihat, walaupun dia sebagai presiden kompetisi dunia, sebagai perdana menteri, bajunya banyak sulaman, banyak tambalan. Bajunya cuma 2, satu lagi dan dicuci. Iya. Nah, itulah mereka yang namanya menumpuk yang namanya prestasi, ya, meluaskan yang namanya amal-amal kebaikan, ya, yang namanya mempertontonkan yang namanya ketauladanan. Ya, tapi saat ini mungkin Manglek sudah tahu lah warisan-warisannya, pelanjut atau penerusnya tadi itu seperti apa. Tentu harapannya ya kembalilah kita ingatlah, jangan sekali-sekali melupakan sejarah. Luar biasa, dulur Manglek. Hampir 1 jam tidak terasa karena apa yang kita bicarakan betul-betul berbobot dan bermakna. Ya. Tadi kita perbincangan dengan Haji Ril, banyak yang bisa kita tangkap. Pertama, kita jadi tahu nih bahwa Kota Pagaralam ini adalah kota perjuangan, dan Kota Pagaralam notabene juga sebagai bumi para duyang, yang semua itu tentunya penuh dengan cerita heroik, penuh dengan keteladanan, dan tentunya ini akan menjadi tidak berguna jika generasi yang hidup saat ini, terutama di Kota Pagaralam, tidak meneladannya. Mudah-mudahan bagi mereka, siapapun yang telah berjuang bagi Nusantara, bagi kemajuan Kota Pagaralam, mendapat pahala di sisi Tuhan Yang Maha Kuasa. Jumpa lagi di channel Citra Manglek dengan topik yang berbeda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Haji. Sama-sama Manglek. Silakan menikmati Gunung Lemponya, keelokan yang namanya liuk, sungai-sungainya yang jernih dan indah.